Defisit Amerika Serikat tembus 19.000 triliun rupiah. Indonesia pun mulai waspada. Apa dampaknya untuk ekonomi global? Simak analisis lengkapnya. Defisit terjadi ketika pengeluaran negara jauh lebih besar dari pendapatannya. Bayangkan seperti rumah tangga, jika gaji bulanan Anda 10 juta rupiah, tapi pengeluaran mencapai 15 juta rupiah, Anda terpaksa pinjam utang atau jual aset untuk tutup lubang. Nah, Amerika Serikat saat ini, seperti rumah tangga yang boros defisitnya mencapai 1,15 triliun dolar, atau setara 19.000 triliun rupiah, hanya dalam 8 bulan pertama 2024. Dalam 5 tahun terakhir, defisit Amerika Serikat melonjak 40%. Jika terus begini, bukan tidak mungkin Amerika Serikat akan kehilangan kepercayaan investor global. Beberapa faktor potensial yang dapat memengaruhi defisit AS adalah: pertama, pemotongan pajak oleh pemerintahan Trump. Kedua, kenaikan belanja militer atau infrastruktur. Kebijakan America First dapat memprioritaskan belanja pertahanan atau proyek infrastruktur tanpa kompensasi pendanaan. Ketiga, tarif dan kebijakan proteksionisme. Pemberlakuan tarif impor, misalnya terhadap China yang saat ini sudah diberlakukan, berpotensi mengurangi pendapatan perdagangan dan memicu ketidakpastian ekonomi. Keempat, dinamika utang nasional. Defisit AS sudah tinggi, 30 triliun dolar pada 2023. Kebijakan ekspansif dapat memperburuk rasio utang terhadap PDB. Banyak ekonom memprediksi, defisit sebesar ini bisa piku default atau gagal bayar utang. Tahun 2023 lalu, lembaga pemeringkat Fitch Rating bahkan ancam turunkan peringkat kredit Amerika Serikat. Jika terjadi, suku bunga global bakal meledak, dan resesi bisa melanda dunia. Bayangkan, harga barang impor naik, investasi asing kabur, dan dolar AS melemah. Efek domino ini akan dirasakan sampai ke Indonesia. Tidak hanya AS, Menko Sri Mulyani sudah mengingatkan, defisit Indonesia diprediksi membengkak di awal 2025 karena tekanan resesi global. Loh, kok bisa? AS dan Indonesia sama-sama bergantung pada investasi asing. Jika ekonomi AS kolaps, investor akan panik dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Rupiah bisa terdepresiasi dan APBN ikut ketar-ketir. Presiden Biden dan Donald Trump sama-sama gagal kendalikan defisit. Di era Trump, defisit AS naik 68% karena pemotongan pajak korporasi. Di bawah Biden, defisit malah tambah parah karena program infrastruktur dan bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Kedua kebijakan ini ibarat obat tidur yang justru bikin ekonomi AS makin kecanduan utang. Defisit AS bukan hanya masalah mereka, tapi ancaman untuk kita semua. Sudah waktunya pemerintah Indonesia dan masyarakat mewaspadai krisis ini agar tidak berdampak luas bagi Indonesia. Perlu diketahui, hutang Indonesia saat ini telah mencapai 8.000 triliun per Juni 2024. Beberapa resiko jika hutang tak terkendali adalah beban bunga utang mencapai 400 triliun rupiah dan dapat menyedot 15% APBN. Kemudian resiko gagal bayar utang akan membuat Indonesia menjadi negara gagal dan memicu resesi ekonomi yang tentu saja tidak kita inginkan. Like, subscribe, dan share ke yang belum tahu. Aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan update terkini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.